Kita berada di bulan Muharram, bulan yang sama-sama kita ketahui bahwa ini adalah bulan hurum. Dan di antara bulan hurum itu ada tanggal di mana tanggal itu menjadi tanggal yang sangat bersejarah bagi kita, yaitu tanggal 10 Muharram. Yang mana 10 Muharram itu disebut dengan hari Asyura. Emangnya ada apa hari Asyura? Hari Asyura banyak peristiwa. Hari Asyura banyak tragedi. Di antara tragedi yang paling perlu kita sadari, hari Asyura menjadi hari peringatan wafatnya cucu Nabi, yaitu Sayyidina Husain, yang dibunuh secara tragis. Tapi di balik wafatnya Sayyidina Husain, kita nggak diminta ngomongin tentang wafatnya, tapi kita diminta ngomongin di balik perjuangannya. Apa yang bikin seorang Sayyidina Husain rela menjemput kesyahidannya sampai beliau wafat, rela menghadapi para musuh-musuhnya? Itu didasari karena besarnya rasa tanggung jawab, peduli kepada sesamanya. Dia nggak senang ngelihat kaum muslimin itu ditindas. Dia nggak senang ngelihat kaum muslimin itu dipimpin oleh orang yang salah. Dan dia ingin melakukan sesuatu perbuatan yang sekiranya bisa memberikan dampak kemaslahatan. Perjuangan beliaulah yang perlu kita sama-sama kenang. Karena perjuangan Sayyidina Husain, umat Islam sampai hari ini masih berdiri tegak. Selain wafatnya seorang Sayyidina Husain, hari Asyura dikenal dengan hari kemenangan. Kemenangannya Nabi Musa, pertemuannya Nabi Adam dengan Sayyidatuna Hawa, betul nggak? Keluarnya Nabi Yunus dari perutnya paus. Apalagi Bu? Ada apa lagi peristiwanya? Terdamparnya perahu Nabi Nuh. Apa lagi? Nabi Yusuf kenapa? Nabi Yusuf keluar dari penjara gitu. Banyak sekali peristiwa-peristiwa besar lainnya yang terjadi pada hari Asyura. Dan kita berharap, kita kan juga punya masalah dalam hidup. Tiap orang dari kita ini punya titik terendah dalam hidup. Tiap orang dari kita hari ini sedang berjuang untuk hidup dengan perjuangannya masing-masing. Barangkali dengan datangnya hari Asyura, Allah berikan kepada kita jalan keluar dari setiap masalah kita. Itu kan yang diharap. Kita juga kepengen, ya Allah, sebagaimana kau pertemukan Adam dengan Hawa setelah pencarian yang begitu panjang, sebagaimana kau keluarkan Nabi Yunus dari perut paus dengan doa munajat yang begitu panjang, sebagaimana kau berikan kemenangan pada perjuangan Nabi Musa saat dikejar oleh kelompoknya Fir'aun, sebagaimana pula doanya Nabi Yusuf berkepanjangan mendekam di balik jeruji penjara, kau keluarkan ia dari jeruji tersebut, maka ya Allah keluarkan juga seluruh permasalahan kita dalam hidup, ya Allah, dengan keagungan hari Asyura. Maka para ulama mengambil sedikit hikmah di balik hari Asyura, bahwa di hari Asyura pun kita perlu memberikan sedikit solusi dari setiap permasalahan hidupnya orang. Makanya para ulama jadikan hari Asyura momennya kita mengingat kepedulian kepada sesama. Kita lihat saudara-saudara kita yang memiliki tanggungan anak-anak yatim, anak-anak yatim yang kehilangan sosok pemandu dalam hidupnya, ayah yang seharusnya ada untuk mereka, yang mendatangkan kepercayaan diri mereka, yang bisa menuntun dan membimbing mereka. Ternyata Allah lebih sayang dengan ayah mereka.
Sebagaimana dulu kepedulian Nabi dengan para yatim ini luar biasa. Kalau kita hari lebaran sibuk kumpul keluarga, betul apa enggak? Ya, kita kalau lebaran sibuk kumpul keluarga, tapi yang datang dalam sebuah kisah, Nabi kalau hari lebaran, Nabi justru jadiin momen itu kelilingan ke rumah warga. Selama ini kalau boleh kita tanya, kita renungkan sama diri kita. Siapa yang hari lebarannya kelilingan nengok warga? Bukan jarang, gak ada. Gak ada kan? Gak ada. Karena ini adalah perbuatan langka. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW hari lebaran udah habis sholat id, habis ketemu keluarga sebentar Nabi keluar. Mau mastiin ada nggak yang di hari lebaran masih sedih? Ada nggak yang di hari lebaran kira-kiranya mereka nggak ikut bahagia? Akhirnya betul aja. Di saat Nabi SAW keluar menyusuri jalan-jalan di kota Madinah, tiba-tiba Nabi temukan ada seorang anak kecil yang menyendiri sambil menangis. Didekati oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi tanya sambil ngajak ngomong, ya, dilihat anak-anak kecil yang lain sedang kerumunan bahagia di ujung sana. Nak, kamu kenapa nangis? Tidakkah kau ingin bergabung main bersama dengan teman-temanmu? Anak itu dengan murungnya menjawab, enggak. Kenapa kau terlihat begitu lesu? Anak-anak yang lain terlihat begitu semangat, bajunya indah-indah, bagus-bagus, baru-baru. Rambutnya kalau kita lihat anak kecil kan biasanya kalau ada momen-momen sama emaknya dirapiin, disisirin, diminyakin gitu ya. Pokoknya dicakepin lah gitu. Ini anak ini kucel. Ya, kita bisa bayangin pakaiannya lusuh. Membuat Nabi terheran lalu bertanya, kenapa kamu nggak sama kayak anak-anak itu, nak? Maka anak itu jawab, saya nggak punya orang tua. Kita bayangin, saya nggak punya orang tua. Kemana orang tuamu, nak? Ayah saya wafat karena jihad di jalan Allah bersama Rasulullah. Ini anak polos, kecil. Dia nggak benar-benar tahu kalau yang lagi dia ngajak dia ngomong ini Rasul. Iya, ayah saya meninggal gara-gara mati syahid berjuang bersama Rasul. Lalu ibumu kemana, nak? Semenjak ayah saya wafat, ibu saya kabur dengan pasangan barunya. Ya, pergi nikah lagi, ya udah dia pergi minggat, udah pergi. Lalu meninggalkan, menelantarkan saya anaknya. Anak ini hidup sebatang kara gitu ya, nggak dipeduliin. Rasulullah yang baru dengar kisah begitu, mungkin kalau kita hari ini ketemu anak kecil yang cerita ayahnya tiada, ibunya nggak ada, kita bisa buat apa? Saya mau tanya. Paling-paling kita keluarin uang di kantong kita, kita kasih dia, betul apa tidak? Tapi rasa pedulinya Rasul, rahmatnya Rasul, itu lebih dari rahmatnya kita semua. Seketika itu juga Rasulullah kemudian bertanya, nak, mau enggak? Kata Rasul bilang, mulai hari ini aku Muhammad menjadi bapakmu, Aisyah menjadi ibumu, Fatimah menjadi saudaramu. Mau apa enggak? Kata Rasulullah. Yang tadinya murung, yang tadinya sedih ya, kemudian berdiri, beneran. Anta Rasulullah? Apakah kamu Rasulullah? Iya, nak. Siapa yang mau nolak dapat tawaran diangkat anak seketika itu juga? Yang ngangkat bukan sembarang orang, Rasulullah. Langsung sama Rasulullah tangannya digandeng, dibawa pulang.
Nyampe di rumah bilang sama istrinya Sayyidah Aisyah, mandiin dia, pakaiin pakaian yang terbaik untuk dia, lalu berikan manisan-manisan untuk dia, kasih juga jajan uang bekal untuk dia. Mulai hari ini abuku Muhammad, ayahmu Muhammad, ibumu Aisyah, saudara perempuanmu Fatimah. Kita belajar betapa mudahnya Rasulullah menganggap orang asing menjadi kerabat. Tetapi justru kadang-kadang kita suka ngerasa di tengah kerabat tapi kita seperti orang asing. Sudah banget. Kita punya keluarga lengkap tapi nggak harmonis. Kita punya kerabat dekat tapi kurang lekat. Tapi Rasulullah seolah ngajarin arti kepedulian yang sesungguhnya. Terkadang tidak perlu lagi menengok nasab di belakang. Karena kepedulian itu datangnya dari hati. Saat kita peduli, ada perasaan di dalam hati kita, rasa peduli, maka namanya kamu adalah manusia sejati. Pulang dimandiin, digantikan pakaian yang baru, dikasih manisan-manisan permen, dibekalin uang jajan, sudah rapi, sudah cakep, kemudian ngadep Rasulullah nunjukin kalau udah cakep, izin boleh nggak main sama teman-teman yang lain? Boleh kata Rasulullah, main deh. Subhanallah, dia pergi bergegas main, teman-temannya kaget. Kan tadi nggak gabung, nggak kelihatan, tadi kucel, kok sekarang bisa cakep gitu ya. Terus kemudian dia bilang, udah balik ibu kamu. Jawab apa? Oh, sekarang ibu saya Aisyah binti Abu Bakar. Bapak saya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kakak perempuan saya Fatimah bintu Rasulillah. Iya. Kata teman-temannya sambil ngeriung, kok bisa? Kok bisa kamu gitu? Diceritain. Oh, tadi saya lagi murung, lagi nangis, disamperin sama Nabi. Diajak ngomong, ya udah saya ceritain. Bapak saya wafat di tengah medan perang, lagi perang sama Nabi. Ibu saya pergi kabur barengan sama suaminya yang baru. Saya hidup sebatang kara. Anak-anak kecil bilang, jadi kamu sekarang anak angkatnya Nabi? Iya, saya sekarang anak angkatnya Nabi. Kata dia bilang. Kata anak-anaknya bilang, coba bapak kita juga mati. Ya coba bapak kita juga mati. Kata dia bilang. Andai bapak kita juga mati, kata dia bilang, waduh kita bakalan apa? Bakalan diangkat semua jadi anaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka coba kita sama-sama melihat di balik kisah ini, mempelajari arti kepedulian yang sesungguhnya. Makanya kenapa Nabi memberikan kabar gembira bagi siapa yang mau mengambil tanggung jawab kepada para anak-anak yatim. Sampai Nabi katakan, ana wa kafilul yatim kahataina fil jannah. Kata Nabi, saya dengan orang yang mau tanggung jawab sama hidupnya anak yatim, nanti di surga dia kayak dua jari ini sama saya. Diurus, dirawat, disekolahin, dikasih makan, diorangin, bukan diasingin, diorangin, dianggap bagian dari keluarga, dihadirin, bukan untuk sebagai pajangan penderitaan, tetapi hadir sebagai apa? Pengakuan bahwa kita semua cinta. Kita kalau lihat ada anak-anak yatim dikumpulin, Bu, mereka hadir bukan untuk jadi tontonan, tetapi mereka dihadirkan untuk kita belajar mengakui mereka sebagai bagian dari kita. Mengakui mereka sebagai orang-orang yang perlu diperhatikan oleh kita. Anggap saja mereka kehilangan seorang ayah, tapi rahmat dan luasnya hati kita menggantikan kehilangan mereka. Kita yang peduli
Kita yang mau capek juga, kita yang mau ikutan sumbangsih juga, kita yang kepengen juga mengambil bagian dari kepedulian mereka juga. Belajar dari siapa? Belajar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama jadiin hari Asyura harinya peduli. Hari Asyura harinya kita memberikan kemudahan bagi seseorang yang susah. Sebagaimana hari Asyura dijadikan hari kemudahan bagi para anbiya, maka kita yang kedapatan hari Asyura, siapa dari kita yang bisa nyenengin hati orang? Diajarin, ayo yang punya keluarga senengin keluarganya. Katanya para suami, hai suami-suami, kalau datang hari Asyura suruh kasih uang nafkah lebih. Iya. Ibu udah minta sama suaminya? Udah? Kalau minta yang baik-baik, jangan galak-galak, minta yang sopan. Bilang ini hari Asyura, kata dia bilang. Ada yang lebih enggak? Ada yang lain enggak? Nah, biar meja warnanya banyakan dikit gitu. Dan kita perlu jalanin itu karena itu syiarnya kita, Bu. Walaupun kita biasa ketemunya makan satu menu, tapi begitu hari Asyura buat ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang beda. Bikin anak kita bertanya, "Mah, tumben masakannya kok banyak banget? Kenapa?" Asyura, Nak. Hari ini Asyura. Kalau bisa kita masak bukan buat perut kita doang. Kita kirimin tetangga, kirimin kerabat, kirimin teman yang bisa kita kasih. Mau tumben ngirimin ada apa? Asyura. Peduli. Diajarin biar peduli. Pertama dari keluarga. Katanya suruh tausi'ul iyal. Senengin keluarga lebih. Habis itu suruh apa? Peduli sama anak yatim. Peduli sama mereka. Bahkan kalau bisa dianjurin bukan cuma ngasih, tapi kalau bisa usap kepala mereka. Emang ada apa di balik mengusap kepala mereka? Karena ternyata ngusap kepala anak yatim bisa membuat lunak hati yang keras. Anak yatim, palanya diusap sama kita. Hati kita yang lagi keras. Karena ngusap itu bentuknya apa? Kasih sayang. Orang yang hatinya keras cenderung jarang ngusap. Jangankan kepala anak yatim, pala anaknya aja juga kagak diusap sama dia. Enggak. Tapi kalau orang yang jiwanya dipenuhi dengan kasih sayang ya, dikit-dikit anak kepalanya diusap. Rasulullah aja istrinya ubun-ubunnya diusap terus, didoain. Kita juga dianjurin anak baru mau tidur usap ubun-ubunnya. Karena ngusap kepala bagian dari tanda rahmat di dalam hati. Siapa yang hatinya keras pengen dilembutkan, sering-sering ngusap kepala anak yatim. Kemudian apalagi Ustazah keutamaan dari mengusap kepala anak yatim? Ternyata setiap bilangan rambut yang terkena oleh usapan tangan kita, Allah gugurkan dosa, Allah berikan hasanat, Allah tinggikan derajat. Itu dari rambut yang kita usap. Kayak kalau anak-anak kecil kenapa kan disuruhnya yang belum balik ya, yatimnya belum balik sini, yang berarti masih bebas dipegang kepalanya. Iya tuh yang rambutnya pendek-pendek, jangan biasain anak yatim palanya botak, rambutnya nggak ada. Ini rambut pecinya buka, diusap. Usapnya tuh jangan gini loh, Bu. Itu aji mumpum. Usapnya tuh pakai perasaan gitu. Usapnya pakai rahmat. Nah terus kalau yang pakai kerudung gimana Ustazah? Pengen juga. Masa ibu mau unyeng-unyeng kepalanya kan nggak mungkin. Iya kalau yang pakai jilbab mah usap sedapatnya tangan aja. Jangan dibalikin, cukup diusap ke belakang aja. Udah gitu selesai. Yang penting apa? Yang paling penting dibalik itu semua perasaan di dalam hati peduli dengan mereka. Makanya hari Asyura dibilang hari lebarannya anak yatim.
Bukan cuma nyari buat ngusap, tapi kan ada sesuatu yang diberikan kepada mereka. Kenapa diberikan sesuatu untuk mereka? Barangkali hari ini mereka sedang mengalami suatu kesulitan, karena uluran tangan kita kepada mereka, mereka pun dikeluarkan dari kesulitannya. Siapa yang meringankan beban saudaranya sesama muslimin, maka Allah akan ringankan bebannya bukan cuma di dunia melainkan di akhirat nanti. Siapa yang mengeluarkan saudaranya seorang muslim dari zona masalah, dia keluarin, sedihnya dikeluarin, diangkat susahnya, sulitnya dimudahin, dikasih kemudahan sama dia, diangkat beban deritanya sama dia, maka dia adalah orang yang besok di hari kiamat sulitnya dimudahkan sama Allah, bebannya diangkat sama Allah, bukan lagi sama orang lain. Allah turun tangan sendiri buat kita. Makanya siapa yang bisa ngeluarin kesulitan orang, yang bisa ngeringanin beban masalah orang, ringanin, keluarin sulitnya orang, buat apa? Buat nanti kita diringanin dari kesulitan kita sama Allah. Maka ambil nih kesempatan. Selain dari itu, hari Asyura, hari yang besar, hari yang agung, maka doa-doa mustajab. Di hari Asyura sebagaimana kan berarti doanya para nabi dikabulin di hari Asyura. Allah melihat Nabi Adam berjuang mencari Sayyidatuna Hawa, doanya dikabulin di hari Asyura. Nabi Yunus doa sepanjang-panjang, dikabulin doanya hari Asyura. Nabi Yusuf doa sepanjang-panjang, dikabulin di hari Asyura. Banyak kan gitu. Banyak doa-doa mustajab di hari Asyura. Kita coba lihat doa kita mana. Ibu punya doa, punya hajat, coba diukur. Ya Allah, sebagaimana kau berikan pengkabulan doa kepada seluruh hamba-hambamu yang kau cintai di hari Asyura, kabulkan juga doa-doa kami semua ya Allah. Apa yang kami minta di hari Asyura, kabulkan semuanya ya Allah. Permintaan-permintaan kami yang selama ini kami minta, kabulkan juga ya Allah di hari Asyura. Doa-doa kita. Maka ulama ngajarin kita, hari Asyura bukan cuma harinya sedekah, tapi hari Asyura juga harinya kita ibadah. Itulah kenapa di hari Asyura dianjurin baca ayat kursi 360 kali. Hari Asyura dianjurin dibaca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Hari Asyura juga dianjurin sama para ulama baca dari rangkaian doa-doa yang sudah kita posting di dalam Instagram kita. Ibu-ibu bisa lihat itu beberapa anjuran dari para ulama untuk kita memuliakan kemuliaan hari Asyura. Kemudian hari Asyura. Jadi kita maksimalin. Tapi di antara semua ibadah yang paling besar pahalanya apa itu? Puasa di hari Asyura. Jadi besok yang pada bisa puasa jangan ditinggal puasanya. Ya. Yang pada bisa puasa hari Asyura sama-sama niat dari sekarang puasa. Bahkan katanya ulama jangan cuma niat puasanya besok, tapi kita ngomong kayak Nabi dulu ngomong, seandainya umurku panjang sampai berjumpa di tahun mendatang, aku juga akan puasa di hari Asyura. Aku juga akan puasa di hari Tasu'a. Tasu'a itu sekarang gitu ya. Karena Rasulullah dulu begitu. Rasulullah dulu puasa di hari Asyura. Terus kata Rasul, kalau saya dikasih umur panjang, waktu itu bulan Rabi, saya dikasih umur panjang, la asuman natasi, saya mau puasa dari tanggal 9 sampai tanggal 10. Qadarullah Nabi nggak ketemu tahun mendatang, Nabi wafat, meninggal dunia. Maka kita yang hari ini pada puasa yang kita laku ini menjalankan wasiat yang ingin dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang Yahudi dulu hari Asyura puasa juga. Karena nabinya mereka kan Nabi Musa. Mereka puasa karena apa? Karena kemenangannya Nabi Musa. Maka Nabi begitu tahu, oh Yahudi Asyura puasa juga.
Maka Nabi pesan fakhaliful yahud. Kata Nabi apa? Bedain diri kita sama orang Yahudi. Kalau Yahudi puasanya Asyura, kita puasanya dari Tasu'a. Berarti kita puasa dari tanggal 9 atau tanggal 10. Ya Ustazah, kita baru tahu misalnya. Kita telat tahu, enggak apa-apa. Setidaknya bedain lagi diri kita sama orang Yahudi, puasanya kapan? Hari Asyura sama hari setelahnya Asyura. Kita puasa di hari ke-11-nya. Niatin kayak gitu, apalagi pas momen ini barengan sama Ayyamul Bid ya. Besoknya udah ke depannya Ayyamul Bid. Kapan aja di mana kita bisa puasa, kita cari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pada punya utang dibayar utangnya dan seterusnya. Dari itu semua kita disuruh puasa, ibadah sama Allah. Tagarruban ilallah. Ngedeketin diri kita sama Allah. Kenapa? Ternyata Sayyidina Husain cucu Nabi yang diwafatkan Allah pada hari Asyura, sekalipun dia yang mau ketemu apa? Kematian, mau berjumpa dengan musuh yang ingin menghabisi nyawanya, beliau bahkan juga tidak membatalkan puasanya. Sayyidina Husain nggak batalin puasanya. Jadi dia perang jihad di jalan Allah dalam keadaan puasa. Waktu dia mau keluar dari tendanya lagi doa habis sholat subuh, saudara perempuannya Sayyidatuna Zainab datangin nanya, Husain katanya, hari ini mau perang, mau keluar ketemu musuh, mau minum? Nggak mau katanya, saya mau buka puasa di sisi datukku Rasulullah. Saya mau buka puasa di sisi siapa? Saya mau buka puasa di sisi ibuku Fatimah bintu Rasulullah. Saya mau buka puasa di sisi siapa? Di sisi ayahku Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Dia nggak mau batalin puasanya, maka wafat dalam keadaan berpuasa. Maka kita juga ngambil hikmahnya. Ya, di antara kita peduli dengan sesama, jalani juga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, biar kita dapat benar-benar pahala. Dan dikatakan oleh ulama, besok hari Asyura air semuanya berubah jadi air Zam-Zam. Kullu, dikatakan ya sama ulama ya, katanya semua air berubah jadi air Zam-Zam. Semua keran nih berubah airnya jadi air Zam-Zam. Yang mandi, bersihin diri, gunting kukunya, pakai celaknya, disuruh yang rapih bu, pakai wewangian. Ziarah kubur yang bisa diziarahin kuburannya, ziarahin guru yang bisa datengin gurunya, ziarahin orang tua yang masih punya orang tuanya, datengin, hidupin, syiarin, yang bersih, tatayyab, yang wangi, tatayyab, ya, air berubah jadi air Zam-Zam. Masya Allah, tabarakallah. Kita ambil kesempatan ini semua, mudah-mudahan Allah tidak halangi kita untuk mendapatkan keberkahan, ya, kebaikan, kemuliaan, dan Allah tanamkan di dalam hati kita kepedulian kepada seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada, bukan hanya kepada para yatim tetapi kepada seluruh para fuqara wal masakin dimanapun mereka berada, bahkan kepada segenap saudara-saudara kita yang sedang terdampak kesulitan dimanapun mereka berada. Ya Allah, saksikan hati kami peduli dengan mereka. Ya Allah, berikan kesanggupan dan kemampuan untuk kami membantu mereka semua. Ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami rasa cinta untuk saling tolong menolong, beri memberi, bahu membahu, menyenangkan hati seluruh hamba-hambamu. Amin ya rabbal alamin.